Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus. Berjumpa kembali dalam acara Sapaan Rohani GKJ Cakraningrat dengan satu harapan kita semuanya sehat, tetap semangat dalam berkat Tuhan. Baiklah, Sapaan Rohani nanti akan kita ambil dari Injil Matius 7 ayat 7 sampai 11, namun nanti akan saya baca ayat 7 saja. Baiklah, sebelumnya mari kita bersama-sama untuk berdoa agar Tuhan membimbing kita di dalam mendengarkan firman-Nya. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Bapa atas berkat dan pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kami setiap hari. Dan kami mengucap syukur atas perjumpaan kembali melalui sapaan rohani pada saat ini, di mana kami akan mendengar sebagian kecil firman-Mu. Kami mohon berkat Tuhan dan bimbingan Roh Kudus agar kami dapat mengerti dengan sungguh akan makna firman-Mu dan dapat melakukan dalam kehidupan kami dan menjadi kekuatan hidup kami. Terima kasih Tuhan, berfirmanlah kami siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, Injil Matius bab 7 ayat 7 sampai 11, namun saya baca satu ayat saja yang ayat 7 yang demikian. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu, carilah, maka kamu akan mendapat, ketuklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Demikian firman Tuhan. Ada satu pertanyaan. Sudah berapa lamakah Bapak Ibu menunggu jawaban permohonan dari Tuhan? Sudah lama atau bahkan sudah dijawab? Dan jawaban itu apa? Apakah jawaban itu sesuai atau sama dengan keinginan Bapak Ibu Saudara atau bahkan berbeda? Kalau sama, puji Tuhan, tidak ada persoalan. Memang itulah yang menjadi keinginan kita, harapan kita. Namun kalau berbeda, bagaimana? Kalau berbeda masihkah atau masih saja kita menunggu sampai sekarang? Tetap kuatlah permohonan kita kepada Tuhan. Apakah malah justru goncang keyakinan kita karena permohonan kita belum dijawab atau bahkan dijawab namun berbeda dengan keinginan kita atau maksud kita. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, atas dasar firman Tuhan ini kita berani terus berdoa. Terus berdoa, memohon, mencari, dan mengetuk pintu. Sampai kita mendapatkan yang namanya ketemu dengan kehidupan spiritual. Sampai menemukan Tuhan sendiri dan kita dikuatkan keyakinan kita kepada Tuhan melalui doa itu. Di sini menghaturkan satu permohonan atau permintaan bisa memiliki arti bahwa hanya Tuhan sajalah kita berseru atau memohon hanya kepadanya. Dan hanya Tuhanlah yang sanggup untuk mengabulkan segala permohonan kita. Akan diberikan oleh Tuhan. Itu keyakinan. Namun kalau masih menunggu, ya kita mencari. Mencari terus. Tuhan punya maksud apa dalam permohonan itu? Bila kita masih menunggu atau jawabannya berbeda, ya disinilah kita akan ketemu satu pergumulan. Pergumulan iman. Apakah kita tetap teguh, apakah kita goncang? Ya, inilah proses kehidupan rohani, proses kehidupan spiritual. Ya, sehingga mencari terus sampai apa yang menjadi maksud Tuhan.
Kok Tuhan harus menunda permohonan kita? Kok Tuhan menjawab berbeda permohonan kita? Sehingga kita akan mengerti apa maksud Tuhan. Maka untuk mengerti maksud Tuhan tentu kita harus bertemu dengan Tuhan. Yaitu melalui tetap mengetuk pintu. Terus mengetuk pintu sehingga Tuhan membukakannya dan kita masuk di dalam hadirat Tuhan. Semua ini dilakukan melalui doa yang merupakan kunci spiritual kehidupan kita. Dan ini akan menumbuhkan sebuah motivasi, sebuah semangat, sebuah kesetiaan untuk selalu melakukan seturut dengan kehendak Tuhan. Maka sebenarnya terus kita berdoa, terus kita memohon, terus kita mencari dan mengetuk pintu, ini membawa satu pertumbuhan iman yang lebih kuat, mengenal Tuhan yang lebih dalam. Karena dapat menemukan apa maksud Tuhan dalam kehidupan kita melalui pergumulan permohonan yang kita naikkan atau kita haturkan kepada Tuhan. Sungguh, dari firman ini Tuhan Yesus juga menghendaki kita tuh terus berdoa. Kita terus mengharapkan Dia dengan sungguh-sungguh disertai dengan iman dan melakukan seturut dengan apa yang dikehendaki Tuhan. Ini tidak salah. Tidak usah ragu-ragu. Apapun yang menjadi permintaan saudara, Bapak, Ibu, dan semuanya, silakan itu disampaikan melalui doa yang sungguh-sungguh dengan penuh iman. Sampai juga mengalami bersamaan itu pertumbuhan iman kita kepada Tuhan. Terus mintalah, tunggulah apa yang jawaban Tuhan. Karena di dalam ayat 8 dikatakan, karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetuk baginya pintu dibukakan. Jadi silakan Bapak, Ibu, dan Saudara, apabila masih bergumul di dalam permohonan, di dalam apapun, silakan dihaturkan di hadapan Tuhan melalui doa. Namun ingat, tetap melakukan segala sesuatu seturut dengan kehendak Tuhan. Pasti Dia akan memberi yang terbaik ketika jawaban itu berbeda. Pasti, karena Allah yang baik selalu memberikan kita sesuatu yang baik dalam rangka untuk membangun kehidupan rohani kita, membangun iman kita, percaya kita lebih dalam kepada Tuhan Yesus. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin.